Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para santri dan sahabat-sahabat ngaji online, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali untuk kegiatan ngaji kita, melanjutkan Hanca di minggu kemarin ya. Sebelumnya Kajia menyampaikan permohonan maaf ya. Tadinya untuk hari ini rencana ngajinya di madrasah ya, tapi karena ada satu dan lain hal, jadi dengan mendadak tidak bisa memungkinkan untuk datang ke madrasah ya. Karena tadi ada kegiatan ya, di sore harinya ada kegiatan. Tadi sudah direncanakan sebetulnya, Sep. 4:30 itu sudah beres, gitunya. 5:30 sudah beres. Jadi perjalanan sampai Cimahi itu ba'da maghrib lah gitu, atau 6:30. Ternyata tadi jam 6 sebelum maghrib baru selesai. Jadi telat waktunya gitu ya. Mohon maaf kepada semuanya gitu ya, khusus santri anu naon teh anu tos rencana bade offline ya ke madrasah. Insyaallah mudah-mudahan untuk minggu selanjutnya diberikan kesehatan dan bisa bertatap muka kembali ya. Kamari teh pasal baru nyesepnya. Mohon Kak, pasal baru. Bismillahirrahmanirrahim. Payambagi lil muallimi. Eta nya leresnya. Mohon leres. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslun ieu hiji pasal. Wa yambaghi lil muallimi ayyatakhallaqa bil mahasini. Wayam bagi jeung perlu. Wayam bagi jeung perlu atau peryogi lil muallimi pikeun jalma anu ngajarkeun Quran. Naon ayyatakhallaqa kudu ngabogaan akhlak. Bil mahasini kalawan pirang-pirang kasayan. Allati waroda anu geus nepi atawa datang naon asyar'u syariat biha kalawan eta muhasin mahasin wal khilali jeung kana pirang-pirang tingkah alhamidati anu ngalem atawa anu terpuji. Wasyami jeung kana watak atau paripolah almardiyati anu diridoan. Almardiyati anu dipikarido gitu. Allati arsyadahu anu nunjukkeun ka eta muallim. Allati arsyadahu anu nunjukkeun ka eta muallim saha Allahu Allah ilaiha kana eta mardiyah kana eta ridho teh. Minaz zuhadati dina sifat juhud fid dunya tetep dina urusan dunia wa taqalluli jeung wa taqalluli jeung ngurangan
atau ngirangan, minha kana eta urusan dunia, wa azamil mubalati jeung teu mikiran biha kana urusan dunia, wa bi ahliha jeung ka ahli dunia, wasaho jeung berehan atawa dermawan, wal judi jeung bageur, wa makarimil akhlaki jeung ngabogaan pirang-pirang kamuliaan akhlak, wa talaqatil wajhi jeung nembongkeun kabungah, wa talaqati jeung nembongkeun kabungah, min ghairi khurujin tina henteu kaluar, min ghairi khurujin tina henteu kaluar, ila haddil khalaati tina batas-batas kasopanan, wal hilmi jeung sifat bijaksana, wasobri jeung ngabogaan sifat sabar, watanazzuhi jeung ngaraksa atawa ngajaga andan il iktisabi tina hinana pirang-pirang pagawean, wa mulazamatil waroi jeung netepkeun kana sifat waro atawa apik, wal khusyu'i jeung kana khusyuk, wal khusyu'i jeung ngabogaan sifat khusyuk, was sakinati jeung ngarasa tenang, wal waqari jeung ngarasa tentram, wat tawadu'i jeung tawadu, wal khudu'i jeung sopan, wajtina buddohki jeung ngajauhan atawa nebihan kana loba seuri, wal iktsari jeung ngajauhan jadi buang ijtinabu nanya, wal iktsari jeung ngajauhan tina ngalobakeun minal mizahi tina heureuy, wa mulazamatil wadhaifi jeung netepkeun kana pagawean sunnah, asyariyati anu bangsa syara, katandifi saperti pagawean ngabersihkeun, biizalatil ausahi kana ngabersihkeunana pirang-pirang kotoran. Nah, sakitu heula welahnya. Para santri dan sahabat-sahabat ngaji online, hari ini kita akan melanjutkan untuk pasal berikutnya ya. Jadi pasal ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana kewajiban, keharusan seorang guru ya, guru ngaji atau guru yang mengajar tentang Al-Qur'an ya. Wa yambaghi lil muallimi, perlu bagi orang yang mengajar Al-Qur'an, bagi seorang guru, terutama guru yang mengajar Al-Qur'an ya. Nah, ayyatakhallaqo bil mahasin, perlu memiliki akhlak yang baik. Jadi yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang guru ngaji itu, dia harus memiliki akhlak yang baik gitu ya. Allati warada syar'u biha, sebagaimana akhlak baik itu sudah disampaikan, sudah datang ya, sudah datang perintahnya dari syariat Islam kepada untuk memiliki akhlak yang baik gitu. Jadi Allah sudah memerintahkan, Rasul sudah memberikan tuntunan bagaimana
seorang guru itu, bahkan pengajar Al-Quran, harus memiliki akhlak yang baik. Wal khilalil hamidati, dan tingkah yang terpuji, perilaku terpuji, gitu ya. Wasyaimil mardiyati allati arsyadahullahu ilaiha, dan harus memiliki watak yang yang diridhoi. Jadi harus melakukan perbuatan yang diridhoi oleh siapa? Oleh Allah, gitu ya. Nah, jadi penting seorang guru ngaji itu. Seorang guru ngaji, terutama guru Al-Quran, penting memiliki perilaku yang terpuji, penting memiliki sikap atau perbuatan yang harus diridhoi, ya, terutama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini sudah diperintahkan oleh syariat Islam, gitu ya. Allati arsyadahullahu ilaiha minaz zuhadati, yang telah memberikan petunjuk kepada pengajar Quran itu, kepada muallim, ya, muallim. Allah sudah memberikan petunjuk kepada muallim itu, ya, dengan perintah untuk perbuatannya itu harus diridhoi oleh Allah, ya. Minaz zuhadati fid dunya, dari sifat-sifat zuhud. Nah, jadi seorang guru itu harus juhud. Apa sih itu juhud? Zuhud itu banyak orang mengartikan bahwa zuhud itu meninggalkan urusan dunia, gitu ya. Minaz zuhadati fid dunya, dari sifat juhud dari urusan dunia, gitu. Nah, jadi zuhud itu meninggalkan urusan dunia. Nah, maksud di sini zuhud itu jadi bukan berarti kita terlepas dengan dunia secara keseluruhan, akan tetapi hati kita butuh dengan dunia tapi tidak terikat, gitu maksudnya. Kita harus butuh dengan dunia, gitu. Jadi zuhud itu orang yang zuhud, orang yang sudah ma'rifat atau orang yang sudah tasawuf, ya, tasawuf tingkat tinggi. Nah, mereka tetap membutuhkan dunia, akan tetapi dunianya tidak terikat, gitu ya. Tidak terikat di dalam hatinya. Wa taqalluli minha, dan mereka mengurangi urusan dunia. Jadi istilahnya dunia itu yang penting tidak usah dimasukkan ke dalam hati, cukup digenggam di tangan saja. Jadi kalau digenggam di tangan, kalau hilang ya tidak masalah, tidak menjadi sedih, gitu maksudnya. Jadi orang yang zuhud itu dunia cukup di tangan, ya, dunia cukup di tangan, gitu. Urusan akhirat, ya, urusan akhirat ukhrawi simpan dalam hati, gitu. Jadi butuh dunia, tapi dunianya hanya sebatas di tangan. Kenapa harus di tangan? Karena kalau di tangan, ketika hilang tidak sedih, gitu. Nah, jadi orang zuhud itu dia perlu dengan dunia, dia pun mengutamakan akhirat, akan tetapi ketika dunia itu hilang, maka dia tidak bersedih, tidak jadi masalah, gitu. Adanya dunia, dia tidak menonjolkan kelebihannya, ya, tidak menyombongkan apa yang dimilikinya. Tidak ada dunia, tidak pernah sedih. Itu orang juhud, gitu. Jadi kalau istilahnya orang juhud itu butuh dunia tapi dia tidak pernah meminta dunia, gitu. Jadi kan ayahnya sebagian ulama dia tidak pernah minta, ya, tidak pernah minta. Masjid itu lagi dibangun, masjid sedang dibangun, tapi dia tidak pernah mengajukan proposal ke sana sini, enggak. Dia tidak pernah meminta kepada pihak manapun, perusahaan, untuk menyumbangkan hartanya ke pesantren yang sedang dibangun. Tapi dia cukup hanya memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan pembangunannya dilancarkan. Kemudian banyak orang yang datang, kalau sudah datang ya diterima. Jadi henteu nyumenta, tapi lamun aya mah ditarima, gitu. Eta nujuhud maksudnya. Jadi nujuhud mah dia tidak pernah minta, tapi dia tidak pernah tapi dia tidak menghilangkan dunia. Tetap dia butuh dengan dunia, tapi dia tidak bergantung kepada dunia.
Itu. Jadi seperti kalau di pesantren yang juhud misalnya, dia tidak mengadakan kenceleng gitu. Tidak mengadakan kenceleng, kan aing mengadakan kenceleng mah katinggali butuh nate gitunya, butuh dunia nate gitu. Perlu nate gitu. Nah, ieu teu ngadakeun kenceleng. Tapi semua warganya sudah mengerti gitu bahwa pesantren ini butuh pembangunan, maka dengan sendirinya mereka berlomba-lomba menyumbang tanpa diberitahu gitu, tanpa diminta gitu. Nah, jadi maksudnya kembali ke yang tadi, zuhud itu dia tidak meninggalkan dunia, akan tetapi dia tidak terikat dengan dunia. Itu zuhud lah gitu. Nah, wa adamul mubalati biha wa bi ahliha. Dan dia tidak memikirkan tentang dunia dan dia juga tidak terlalu fokus kepada orang-orang yang ahli dunia. Jadi istilahnya dunia mah sakacabakna lah gitu, sakaudagna gitu. Dan dia tidak fokus terhadap orang-orang yang ahli dunia. Jadi istilah nama upami dina waktu mahnya, kalau dina waktu itu dia tidak fokus misalkan mencari dunia dari pagi sampai sore, tidak. Jadi seininya aja, seperlunya aja. Kalau diibaratkan dulu pernah ada salah satu ulama yang kerjanya itu berdagang. Jadi dagang jam tangan. Berniaga gitu ya, berniaga di pasar. Jadi berniaga nate untuk diisuk jedur nepi ka sore jeder. Isuk jedur, berang jedar, sore jeder, penting jedor. Henteu. Jadi usaha teh misalkan lamun sayeuna we, misalkan buka jam 8, tangke menjelang lohor jam 11 tutup. Oh, sakitu. Sabaraha jam eta? 8, 10, 11. Ngan 3 jam. Gitunya, ngan 3 jam, 2 jam beres tos. Nah, teu rugi, ahkeun we da urusan dunia mah gitu. Sae nu ngatur. Itu maksudnya. Jadi tetap dia mengadakan ikhtiar, berniaga, berdagang, melaksanakan pekerjaan, berkasab, gitu ya. Tapi dia tidak tergantung dengan dunia. Gitu. Kerja misalkan jam 1 buka, tangke jam 2:30 menjelang asar tutup. Baru urusin akhirat gitu. Mun tadi pagina jam 8 buka, jam 11 tutup gitu. Udah harus gitu gitu. Gitu. Jadi tidak terikat waktu gitu. Harus nyapekeun ka sore. Pokoknya mah harus nyapekeun ka laku lah daganganna gitu. Henteu. Ai mah sayeuna we sakabeurikna gitu. Sakabeurikna. Karena dia butuh dunia tapi dia tidak bergantung kepada dunia. Gitu. Ya. Nah, kemudian seorang muallim, guru Quran juga harus memiliki sifat was-sakha wal jud wa makarimil akhlak. Dia harus memiliki sifat dermawan, berehan. Jadi bager ka berehan, dermawan, suka memberi kepada orang lain. Itu maksudnya apa? Ya guru ngaji mah harus harus berehan. Maksud berehan itu ya dermawan dalam harta gitu. Kalau misalkan ada apa istilahnya murid yang ingin ngaji tapi dia tidak punya biaya, ya harus diterima. Gitu. Makanya salah satu bagiannya bening aya pesantren Quran yang menerima menerima orang yang miskin misalkan ya, orang yang miskin atau menerima orang yang tidak mampu gitu, orang miskin, orang yang tidak mampu, gratis masuk pesantren gitunya. Nah, itu salah satu bagian dari sifat saho, kedermawanan harus dimiliki oleh orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an, guru Quran. Jadi harus dermawan, kudu karunyaan gitu lah ya. Wal judi wal makarimil akhlak, kudu bager gitu. Wa makarimil akhlak, dan dia mempunyai akhlak yang mulia ya. Jadi akhlak yang mulia ditunjukkan gitu akhlaknya. Itu dari kata-katanya juga ditunjukkan gitu. Itu guru Quran gitu. Nah, maka guru Quran mah harus menunjukkan
apa yang akan diajarkannya, yaitu Quran, ya, dan apa yang sikap yang akan dilihatnya oleh orang lain, oleh murid itu harus seperti apa yang akan disampaikan. Jadi itu guru Quran. Jadi beratnya guru Quran begitu. Wa talaqatil wajhi min ghairi khurujin ila haddil khala'ati. Dan guru Quran itu dia harus memperlihatkan kebahagiaan, nembongkeun kabungah. Jadi wajahnya terlihat senang gitu. Jadi ketika mengajar itu, ketika di depan murid-muridnya atau di depan para santri, jadi wajahnya itu harus kelihatan senang, bahagia itu di depan santri. Jadi tong nembongkeun kasusah gitu. Bisi di depan santri nembongkeun, aduh Pak Ustadz teh lagi bingung gitu teh, lagi lagi tidak punya uang, lagi banyak hutang misalkan, atau diobrolkeun eta mah gitunya. Atau misalkan ketika kondisi mau mengajar Al-Qur'an ternyata suasananya masih ngantuk atau capek misalkan. Aduh, Pak Ustadz teh capek ya teh. Kajian teh capek itu tos sabaraha tempat itu ngaos, aduh ini lieur pisan, tak tantong gitu. Jadi sekalipun memang dirasa capek, tapi tidak boleh menunjukkan itu guru Quran. Jadi harus menunjukkan itu watola kotil wajhi, memperlihatkan kebahagiaan, bunga gitu. Sekalipun aslinya mah banyak masalah gitu, tapi tidak boleh menunjukkan kesedihan, tidak boleh menunjukkan kebingungan, kesusahan, terutama kepada para santri. Min ghairi khurujin ila haddil khalawah. Gitu ya. Jadi dengan tidak keluar dari batas-batas kesopanan. Jadi maksudnya dengan tidak keluar dari batas-batas kesopanan itu, guru itu boleh menunjukkan kebahagiaan. Jadi supaya muridnya, supaya santrinya tertarik untuk ngaji Quran, maka seorang guru boleh ya menunjukkan misalkan barudak hafal Quran teh luar biasa hebatnya, membuat satu contoh dengan contoh di lapangan, realita yang ada, studi kasus dan lain sebagainya. Jadi diperlihatkan gitu dengan dengan suasana yang gembira gitu, tanpa mengurangi batas-batas kesopanan, tapi harus dijaga gitu kesopanannya. Jadi ketika memberikan kebahagiaan itu kan rasa ceria gitu. Ketika mengajar Quran harus ceria gitu ya. Ketika mengajarkan santri harus bunga, harus senang gitu. Tapi harus ada batasan-batasan kesopanannya. Itu entong bunga gitu, bahagia terus. Maksudnya bahagia teh memang kebahagiaan ari kana materi nanti gitu. Senyum seri terus tapi kana materi nanti gitu. Entah gitu maksudnya mah. Jadi titik ya nama inti nama dina nembongkeun kabungah teh nya, dalam memperlihatkan kebahagiaan itu seorang guru Quran harus memiliki satu resepnya agar bisa diresapi oleh para santri dan murid-muridnya itu bahwa menghafal Quran, belajar Quran semudah senyuman gitu. Enak senyum gampang tuh, gampilnya sok barudak senyum, gampil. Barudak gimana kumaha ngapalkeun Quran, gampang atau susah? Susah hese cenah. Nah, kita harus bisa membuat suasana bahwa menghafal Quran, belajar Al-Quran itu semudah senyuman gitu. Senyum juga mudah gitu ya. Nah, berarti menghafal Quran, belajar Al-Quran pun mudah, seperti mudahnya senyuman. Itu maksudnya. Kemudian wal hilmi wasobri, pengajar Quran harus memiliki sifat hilim. Hilim itu bijaksana. Maksud bijaksana itu ketika ada anak, ketika ada murid atau santri yang memang sulit untuk diarahkan, maka seorang guru Quran harus bijaksana. Bijaksana itu dalam menilai dan memberikan nasihat kepada para santrinya itu harus dengan bijaksana. Jadi tidak boleh menyamaratakan antara
satu murid dengan murid yang lain, tapi harus memiliki sifat yang bijaksana. Apalagi dalam memberikan teguran atau arahan gitu ya. Wasobri, dan harus sabar. Ya, pastinya harus sabarnya ari guru mah gitu. Wat tanazzuhi andan il iktisabi, dan harus menjaga, memelihara dari pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghinakannya. Gitu. Jadi maksudnya seorang guru Quran itu harus menjaga dirinya dari sesuatu yang bisa menghinakannya. Misalkan dalam berkomunikasi dengan muridnya, dalam berdialog ya dengan murid-muridnya atau para santrinya. Maka seorang guru Quran itu harus bisa berdialog, berkomunikasi tanpa ada dialog yang bisa menghinakan guru Quran itu. Bisa kebablasan gitu maksudnya. Jadi harus dicegah, harus dijaga agar proses mengajarnya tidak terjerumus kepada jurang kehinaan gitu. Kemudian wa mulazamatil wara'i, dan seorang guru Quran itu harus menetapkan sikap-sikap waro. Jadi harus memiliki ketetapan di dalam dirinya itu memiliki sifat waro. Waro itu apa? Waro itu apik. Ya. Nah, jadi apik dina ngabahas Quran oge, hati-hati dina ngajelaskeun Quran kesagawaya, henteu asal jeplak, henteu asal bunyi gitu, tapi harus apik waro. Makanya seorang guru Quran mah dalam menyampaikan materi tentang Quran pun harus ada sanadnya, harus jelas keilmuannya, harus jelas rujukannya, harus jelas menafsirkannya, sehingga dia bisa hati-hati menjaga hal-hal yang memang bisa salah paham, salah arti gitu. Karena Quran mah kan gitu ya. Kalau Quran itu salah huruf, salah arti. Salah harokat, salah arti gitu ya. Quran mah beda dengan yang lain gitu. Makanya sifat hati-hati itu harus dimiliki dalam menyampaikan materi Quran, dalam menyampaikan sikapnya juga harus berhati-hati. Gitu. Itulah guru Quran. Gitu ya. Nah, terutama tadi dalam menyampaikan materi tentang Quran, terutama dalam menafsirkan Quran. Dalam menafsirkan Quran harus hati-hati, ya. Beda huruf, beda arti, beda harokat, beda arti, itu bisa salah gitu. Mun ayeuna maca bismillah gitu, entong bismillah pakai shin gede. Salah gitu. Padahal sebetulnya guru Quran itu dia tidak bermaksud menyebut shin besar, tapi karena lidahnya misalkan bismillah jika nu ngahajadi shin badageun dilekoh-lekohakeun gitu nya. Jadi salah akhirnya mah gitu. Bahaya ya gitu. Antara syukur jeung syukur kan salah gitu. Ari syukur mah shin ageung. Syukur berterima kasih. Ari syukur sin kecil mah mabok gitu. Jadi sok ayeuna bayangkeun lamun ayat Quran la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur pakai sin besar, maka akan ditambahkan. Kalau pakai sin kecil, la in sakartum. Barang siapa yang mabok, tuh. Perbedaannya jauh pisan. Itu makanya harus hati-hati, harus memiliki sifat waro. Sifat apik gitu ya. Wal khusyu'i, dan harus khusyuk. Khusyuknya apa? Dalam membahas Al-Qur'an harus khusyuk. Yang dibahas itu adalah Quran. Gitu. Dia sedang membahas Quran dan dia sedang menjadi guru Quran. Gitu. Kenapa? Karena kalau guru Quran itu punya ciri khas. Apa khasnya guru Quran? Guru Quran mah pasti dalam dalam kajiannya ya pasti tentang Quran, karena Quran gitu. Walaupun nanti diselingi ayat hadis gitu ya. Quran yang menjadi kekhususannya gitu.
guru Quran mah gitu nya eta. Jadi harus khusyuk konsentrasi ngebahas kana Quran. Wasakinati harus tenang. Itu harus tenang, santai. Wal waqari harus tentram, tenang, tentram. Wat tawadu'i harus rendah hati, harus tawadu dalam menjelaskan, dalam menyampaikan. Gitu. Wal hudu'i dan harus sopan. Kata-katanya tidak boleh jorok. Jadi entong anu jorok, sompral, entong anu melenceng gitu. Jadi sopan we gitu. Wajitina budohki dan harus menjauhkan dari banyak tertawa. Di sini bukan senyum, dohki itu tertawa, seserian. Jadi guru Quran itu, muallim itu harus mencegah dirinya, bahkan harus menjauhi dari banyak tertawa. Kenapa? Karena kalau banyak tertawa berarti otomatis tidak khusyuk. Gitu. Kalau banyak tertawa otomatis hilang kesopanan, hilang akhlaknya. Kalau banyak tertawa. Bukan berarti tidak boleh tertawa, boleh. Lah guru aina lamun aina guru Quran, urang nuju diajar Quran serius deui. Henteu, tapi kena aya gitu, kena aya selingan lah gitu. Lucuna ya, improvisasina kena aya gitu ya. Nah, maksudnya jangan terlalu banyak tertawa. Jangan terlalu banyak tertawa. Dekaop seri, dekaop serian gitu nya. Nemege bieu seri atau seri deui wah gitu. Jadi siga pelawak gitu nya. Nah, itu dicegah. Bahkan dijauhi. Ya. Wal iksari minal mizahi dan mencegah dari banyaknya heureuy, banyak-banyaknya main-main. Nah, sama dengan tadi, jangan banyak tertawa, jangan banyak main-main. Kalau guru Quran itu, berarti harus fokus. Ya seperti layaknya kita membaca Quran. Boleh tidak kalau kita baca Quran dimain-mainkan? Tidak boleh gitu. Nah, jadi bentena upami urang nuju belajar nu sanes, misalkan upami belajar fikih nya, fikih kan pasti aya anu naon teh, aya anu jorangna gitu nya, aya nu 17 tahun ke atasna. Nah, kalau itu yang perlu kalau yang yang sifatnya disensor itu harus dijelaskan, ya harus dijelaskan. Kalau dalam fikih itu gitu. Tapi kalau dalam Quran itu penjelasannya harus harus tidak boleh heureuy, harus sopan. Itu kata-katanya harus baik gitu. Seperti layaknya kita membaca Quran. Karena yang dipelajari adalah Quran. Oleh karena itu, layaknya seorang guru Quran harus sopan juga. Tidak boleh banyak tertawa, kemudian tidak boleh banyak heureuy. Catat ya, bukan tidak boleh heureuy, tapi tidak boleh banyak heureuy gitu maksudnya. Wa mulazamatil wadha'ifi dan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sunnah. Kalau pekerjaan wajib sudah pasti ya. Jadi maksudnya melaksanakan pekerjaan sunnah seperti membersihkan diri. Itu pekerjaan sunnah itu yang sudah disyariatkan oleh agama asyariyah, yang sudah disyariatkan oleh syariat Islam. Katandzifi biizalatil ausahi, seperti membersihkan dari menghilangkan kotoran. Nah, maksudnya seorang guru Quran itu harus bersih, harus rapih lah gitu. Jadi dari segi penampilan harus bersih gitu, bersih. Entong ayeuna misalkan guru Quran isek-ingselkan gitu, guru Quran misalkan bersin di mana wae gitunya. Nah, jadi harus bersih, menunjukkan bersih, pekerjaan yang bersih pokoknya gitu, guru Quran itu gitu. Kemudian biizalatil ausahi, dari menghilangkan berbagai kotoran-kotoran gitu ya. Maksudnya kotoran-kotoran itu ya harus bersih. Nah, terutama kalau guru Quran itu dianjurkan sebelum dia mengajarkan Quran, maka dianjurkan untuk berwudu dulu.
karena yang akan diajarkannya adalah Quran. Makanya kajian sendiri sering menyampaikan kepada anak-anak ketika ya mengajarkan Quran. Jadi sebelum menghafal Quran kita wudhu dulu. Sebelum membaca Quran kita wudhu dulu lebih baik. Kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya tidak apa-apa. Asalkan niatkan hati kita, bersihkan hati kita, fokuskan hati kita diri kita untuk belajar Quran, ya. Bersihkan hati kita dari hal-hal yang mengganggu ya konsentrasi kita untuk belajar Quran. Nah, salah satunya itu dengan wudhu, itu kalau memungkinkan. Ini salah satu berusaha supaya kita terjaga kebersihannya, terutama guru Quran. Kemudian, transkritnya ngalogatna wasyuuri jeung pirang-pirang rambut. Tah syuuri teh tina sya'run nya, sya'run. Jamakna tina sya'run. Sya'run dijamakeun jadi syuuri ya, syuurun wasyuuri gitu ya. Nah, wasyuuri jeung pirang-pirang rambut allati waroda anu geus datang naon asyar'u parentah syara biizalatiha kalawan ngaleungitkeunana eta syuur rambut kakossis syaribi seperti nyukurna kumis wataklimil adpari jeung motong kuku watasrihil lihyati jeung ngarapihkeun jenggot watasrihil lihyati jeung ngarapihkeun jenggot wa izalatir rawaihi jeung ngaleungitkeun pirang-pirang ambe gitu. Pirang-pirang ambe al karihati anu teu resep. Al karihati anu teu dipikaresep eta rawahi. Wal malabisi jeung pirang-pirang pakaian ieu izalatina dibuang. Wal malabisi jeung ngaleungitkeun pirang-pirang pakaian al makruhati tina anu teu dipikaresep. Nah, jadi guru Quran juga ya dia harus berusaha membersihkan gitu ya dari rambut-rambut yang sudah seharusnya itu dibersihkan. Jadi rambut-rambut yang ada di dalam dirinya kan seharusnya rambutnya mana wae lah gitu, pokoknya mah daerah anu aya rambutan dina kulit rambut sirah dina kelek naon wae lah gitunya. Pokoknya mah rambut pirang-pirang rambut kan di dina ge jama gitunya. Jadi wasyuuri teh sanes rambut pirang-pirang rambut jadi seueur gitu. Jadi pilih sangkianana rambut ieu hukul, rambut mastaka unggul padahal mah rambutna seueur gitu. Rambut naon we? Nu sifatna bulu gitulah maksudnya. Gitu. Jadi syuur gitu. Jadi syuur teh jamak tadinya. Sya'run jamakna jadi syuurun gitu. Jadi itu jamakna teh jamak taksir artinya. Jamak taksirna jamak taksir teh kan aya dua nya, aya jamak taksir killah, aya jamak taksir kusroh. Naon aya jamak taksir killah? Ngajamakeun huruf bari ngurangan kana huruf gitu. Jadi ngajamakeun huruf bari ngurangan kana huruf. Misalkeun ya anu tadina mufradna ya anu mufradna rasulun tuh ya dijamakeun jadi rusulun. Rasulun teh mufrad jamakna rusulun. Rusulun teh jadi leungit wauna jadi ngurangan lapadna gitu. Jadi ngurangan hurufna. Tah eta namina jamak taksir killah gitu nya. Jamak taksir killah gitu. Nah, atanapi rijalun teh lalaki, hiji lalaki. Lamun dijamakeun rajulun
lalaki anu loba itunya. Rijalun mah rojulun lalaki, rijalun pirang-pirang lalaki gitu. Pirang lalaki. Rojulun mufrad, rijalun jama gitu. Tadi contohnya berarti rasulun jama, rasulun mufrad, rusulun dikurangan jadi jama gitu eta kilah. Aya nu kusroh, jama taksir kusroh. Naon jama taksir kusroh? Ngajamakeun bari ditambahan hurufna. Gitu. Ngajamakeun bari ditambahan hurufna. Seperti mana? Misalkan nuju tunggal mahnya, nuju mufradna mah rajulun. Hiji lalaki, rijalun ditambahan alif. Nah, jadi jamak gitu, nambahan alif. Malakun hiji malaikat, malaikatun jadi seueur malaikat gitu. Nya eta ieu ge sya'run gitu. Mufrad dijamakeun jadi syuhurun, nambihan wau gitu nya. Tah, jelaskeun kanu tadi, jadi pirang-pirang rambut jenis-jenis rambut itu harus dibersihkan, dihilangkan. Kakos syaribi seperti membersihkan, menyukur apa? Kumis. Nah, kumis itu harus dicukur. Itu. Kumaha aya kumisan? Tenan naon aya kumisan ge? Maksudnya kumisna sing rapih. Jadi di dia dimaksudkeun teh kakosi teh maknana teh nyukur teh ngarapihkeun, ngabersihkeun. Aya ngabersihkeun teh maknana sanes ngaleungitkeun. Jadi aya nu bimakna izalah, aya nu bimakna nadopah. Awas, pahami nya? Jadi ngabersihkeun teh aya makna ngaleungitkeun, mun najis dibersihkeun eta mah harus dileungitkeun, kudu dileungitkeun najis mah. Tah, aya makna nadopah, ngabersihkeun. Aya ngabersihkeun mah aya keneh. Tapi dirapihkeun. Siga ayeuna kieu, aya tai ucing, gitunya aya kotoran, aya ucing di dieu atau aya tai manuk di dieu. Itu naon atunya atuh sopanna tai manuk teh manuk gitunya atuh jadi di dieu misalkan. Nah anu kedah dihilangkeun panangan gitu misalkan atau misalkan di dieu aya cai ompol di panangan. Rek dibersihkeun, tangan we dibuntungkeun yang henteu bersihkeun ieuna. Itu pananganna bersihkeun gitu maksudna. Jadi maksud kakos si syaribi nyukur kumis teh sanes nok teu kumis dihilangkeun. Tong cenah tong teu kumis. Teu naon aya kumis ge asa rapih dibersihkeun kumisna rapih. Tong sope kumisna ka itu ka dieu jadi sarang umbel keneh teh. Pami bersihin Hashim umbal ke mana-mana gitunya. Nah, eta maksudna supaya rapi gitu. Guru Quran mah kedah rapi gitunya. Pilih atau tuang teh aya nyangsang di dieu sangu gitu ya kan itu rapi. Itu ya. Jadi bukan berarti tidak boleh tidak boleh mengurus kumis gitu. Harus dihilangkan kumis. Jadi ngewa kana kumis. Mun aya kumisan tuk itu bukan syariat Islam, jadi itu bukan sunnah Rasul, bukan itu maksudnya. Kumis itu jadi harus dibersihkan. Boleh dicukur, boleh ada, boleh, tapi kalau ada harus rapi. Itu tong panjang sabelah, gitunya, itu. Terus wataklimil adfari jeung motong kuku. Kuku kena dipotong, intinya kuku kena dipotong. Jadi tong panjang kukuna itu bisa ketinggal, yo kukuna paranjang, potong kukuna. Nah, terus watasrihil lihyati jeung ngarapihkeun jenggot. Nah, jenggot dirapihkeun. Nah, awas jangan salah pemahaman. Bukan berarti memotong kumis terus memanjangkan jenggot eta teh sunah Rasul cenah gitu nya aya bahasa gitu. Awas, santri mah harus bijak, harus teliti. Bukan berarti jenggotnya yang harus dipanjangkan, bukan berarti kumisnya yang harus dihilangkan, tapi kalau punya jenggot dirapihkeun. Watasrihil lihyati, merapihkan jenggot. Maksudnya
Kalau sudah panjang terus misalkan kurang rapih ke jenggotna. Lamun ayeuna pondok kurang panjangan. Lamun panjang misalkan panjang teuing pondokan, itu maksudnya dirapihkeun. Jadi jangan punya anggapan jenggot anu diurus mah. Gitu. Sunah Rasul eta teh jenggot teh kumis mah henteu. Ceuk saha eta teh gitu. Jadi aturan nama bukan kumis tidak boleh, tapi kumis mah boleh asal rapi. Jenggot boleh asal rapi. Percuma ayeuna aya jenggot panjang oge aya teu rapi mah tuh. Gitunya. Itu maksudnya. Jadi ngurus kumis silahkan asal rapi. Ngurus jenggot silahkan asal rapi. Gitunya. Itu maksudnya. Itu untuk guru Quran. Jadi harus rapi. Wa izalatir rawaiha al-karihati wal malabisi. Wa izalatil rawaiha al-karihati wal malabisil makruhati. Dan menghilangkan sesuatu yang sifatnya bau. Jadi ambe-ambe ya harum-harum yang tidak harum yang menyengat gitu. Jadi bau yang menyengat yang tidak disukai itu harus dihilangkan. Itu misalkan kalau guru Quran malah setidaknya harus pakai parfum lah gitu. Ya, jangan bau datang ke mau ngajar lewat ke santri ke murid meni bau naon gitunya gitu, bau kesang atau apa. Nah, diusahakan guru Quran itu harus wangian ya. Paling tidaklah satu acan ngajar teh iba keula gitu atunya. Tapi bukan itu wangi sengit gitu badanna teh. Wal malah bisa al makruhati. Pakaiannya pun harus rapi, harus baik. Jadi harus dibersihkan pakaian-pakaian itu dari sesuatu yang tidak disukai, yang kotor, yang bau gitu ya. Jadi harus bersih gitu. Nah, jadi dari pakaian juga harus rapi. Guru Quran mah tidak boleh asal-asalan, tidak boleh asal pakai. Harus rapi. Penampilan fisik itu harus dilihat, harus diutamakan. Itu guru Quran. Gitu ya. Nah, harus sama nganggo jas, nganggo sorban, itu harus diutamakan. Itu rapih. Yang penting ketika rapih lah gitu. Itu guru Quran, tidak asal-asalan. Itu misalkan kumaha pami ngangge kaos gitu nya. Ai guru Quran malah atuh sopan lah gitu. Guru Quran banyak harus sopan, harus menunjukkan sesuatu yang rapih dari fisik oge gitu nya. Harus rapih guru Quran mah. Nah, kemudian dilanjutkannya ngalogatna wal yahdar jeung kudu hati-hati kullal hadari kana pirang-pirang kehati-hatian minal hasadi tina sifat hasud war riyai jeung sifat riya wal ujubi jeung sifat ujub wahtiqori ghairihi jeung ngahinakeun ka salianti muallim salianti guru Quran wa in kana jeung sanajan aya eta dunahu tetap di sahandapeun muallim. Jadi guru Quran itu selain dia harus bersih fisiknya, harus bersih jasadnya, dia pun harus menjaga, harus berhati-hati dari batinnya, dari hatinya. Karena hatinya pun harus bersih, harus dijaga. Ya. Nah, di sini wal yahdar kullal hadari minal hasad. Harus dijaga, harus hati-hati dari sifat hasud. Itu hasud. Apa itu hasud? Hasud ya, rasa tidak suka gitu ya terhadap orang lain. Kemudian riya, sifat riya, ingin memamerkan sesuatu kepada orang lain. Ujub itu membanggakan, memamerkan sesuatu dengan membanggakan. Apa bedanya riya dengan ujub? Kalau riya memamerkan sesuatu tanpa dengan ucapan gitu, hanya memperlihatkan. Kalau ujub itu dengan ucapan. Dan ada membanding-bandingkan, itu ujub. Jadi ujub itu ada niat membanding-bandingkan. Nu ieu mah kieu, anu saya mah sakieu, nu eta mah sakitu gitu. Jadi dibanding-bandingkan, itu ujub. Karena dia merasa paling lebih gitu ya. Wahtiqori ghairihi, dan dia menghinakan orang lain selain dirinya. Jadi menghinakan orang lain. Nah, itu harus dijaga. Ya. Apalagi kalau di bahasan sebelumnya banyak orang-orang yang sudah sudah banyak guru Quran gitu. Nah, itu harus dijaga. Pasti ada saingan gitu ya, ada saingan, teman sejawat.
yang dulunya bukan ahli Quran sekarang jadi ahli Quran karena sudah hafal Quran, sudah paham Al-Quran. Itu harus dijaga. Cara kita jangan sampai kita menghinakan orang tersebut. Wa in kana dunahu, sekalipun dia ada di atas atau ada di bawah kita. Sekalipun kita ada di bawah dia atau sekalipun dia posisinya ada di bawah kita. Gitu. Tetap itu harus dihargai, itu harus dijaga. Ya. Nah, jadi intinya guru Quran itu harus bersih hatinya, harus bersih jasadnya, fisik, lahir dan batin itu harus bersih ya dari akhlak-akhlak terpuji. Wayam bagi jeung perlu naon ayas ta'mila kudu ngamalkeun, naon ayas ta'mila yen kudu ngamalkeun muallim al ahaditsa kana pirang-pirang hadis al waridati anu datang atau anu nepi eta hadis fit tasbihi dina bacaan tasbih, wa tahlili jeung bacaan tahlil, wa nahwihima jeung saumpamana eta tasbih jeung tahlil, minal azkari tina pirang-pirang zikir, wa da'awati jeung pirang-pirang doa, wa ayyuraqiba jeung kudu ngarasa awas, wa ayyuraqiba jeung kudu ngarasa awas Allah, wa ayyuraqiba jeung kudu ngarasa awas muallim Allah taala ka Allah taala fi sirrihi dina samarna eta muallim, wa ala niyatihi jeung dina terang-teranganana eta muallim, wa yuhafidhu jeung kudu ngajaga ala dzalika kana perkara anu ditutur. Ya kan ditutur teh tadi teh ayyastamilal ahaditsa alwaridati fit tasbihi wa tahlil. Ya. Wa ayyakuna jeung kudu aya eta muallim. Oh ya, wa ayyakuna jeung kudu aya naon ta'wiluhu tekadna eta muallim. Wa ayyakuna jeung kudu aya naon ta'wiluhu tekadna muallim fi jami'i umurihi dina sakabeh urusanana muallim eta Allahi taala tetap kalawan Allah taala. Nah, jadi perlu bagi seorang guru Quran ya, dia selalu mengamalkan. Jadi yasta'milu itu bimakna istamala yasta'milu. Jadi ada sin yang mengarahkan kepada perintah yang harus dilakukan gitu. Yasta'milu gitu. Mengamalkan dari sebagian hadis ya, dari bacaan tasbih dan tahlil ya, bacaan tasbih, tahlil dan seumpamanya. Jadi seorang guru Quran itu harus mempunyai wirid-wiridnya Al-Quran, harus mempunyai tasbih. Jadi sebelum dia mengajarkan Al-Quran kepada santri dan kepada muridnya, kalau bisa ada amalan-amalan dulu. Jadi ada fadhailul amal, ada wirid dulu. Yaitu mau baca sholawat dulu, ada sholawat khusus misalkan. Kemudian ada doa-doa khusus. Gitu. Ya anak-anak sebelum kita menghafal Quran, kita baca doa dulu. Boleh dibimbing oleh kita. Doa-doanya khusus, wiridnya khusus. Misalkan baca dulu sholawat itunya, sholawat syifa, sholawat nama kayak gitu. Sholawat Quraniyah, sholatullahi wassalam, alaman uhyal Quran misalkan. Baca 10 kali sholawat Quraniyah. Nah itu harus didawamkan, harus dibiasakan, harus diamalkan. Tasbih misalkan, anak-anak kita baca tasbih 10 kali, tahlil 10 kali gitu ya. Nah, itu harus. Jadi tidak langsung ketika mengajar Quran itu langsung kepada materi Quran. Harus ada amalan tertentu. Kalau misalkan di pesantren dulu ketika kajian coba ya pasaran ya pasaran itu pesantren ya, pesantren kilat ya. Dulu ketika pesantren kilat mencoba ya, di pesantren Asyifa dulu di Cicalengka ada amalan tertentu. Misalkan sebelum ngaji kita membaca nadom.
Kalamun qadimu la yumallu sama'uhu anazaha an qauli wa fi'li wa niyati. Dibaca terus itu teh. Ya. Jadi ada nadoman-nadoman, syiiran-syiiran yang bentuknya kepada pujian-pujian kepada Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang tidak membosankan. Kalamun qadimun gitu. Quran itu terdahulu, la yumallu sama'uhu, tidak bosan saya mendengarnya gitu. Jadi dipancing dengan dengan sholawat, dengan syairan, dengan pujian. Bagusnya dengan tahlil, tahmid, dengan zikir itu bagus gitu. Nah, guru Quran itu harus punya itu. Gitu ya. Harus punya istilah nama harus punya pembuka. Ibtidah dengan sholawat, dengan syairan, dengan ya boleh nyanyian, boleh kalau misalkan punya murid murid Quran anak-anak gitu, dengan nyanyian dulu boleh, nyanyian tentang Quran gitu. Nah itu maksudnya, jadi untuk membawa suasana yang baik gitu ya. Kemudian wa ayyuraqiba Allah taala fi sirri walaniyati, harus merasa muraqabah, maksudnya diawasi oleh Allah dalam menyampaikan Quran itu. Seorang guru Quran harus merasa bahwa dirinya itu diawasi oleh Allah, baik ketika dia terlihat atau tidak. Jadi merasa diawasi gitu. Jadi tidak ada yang sembunyi-sembunyi. Harus merasa bahwa saya mengajar Quran itu diawasi oleh Allah gitu. Kemudian dia menjaga dirinya dari hal-hal menjaga dirinya untuk selalu mengamalkan tadi zikir, wirid, kemudian doa-doa yang sudah didawamkan atau yang sudah dibacakan kepada para santri. Itu harus dijaga terus. Kemudian terakhir, wa ayyakuna ta'wiluhu fi jami'i umuri Allah taala. Seorang ahli Quran, guru Quran harus menekan, jadi tekadnya itu di dalam dirinya dalam menyampaikan Quran itu semua urusannya harus karena Allah. Nah, ini kunci. Mengulang lagi tentang keikhlasan. Jadi tetap ditutup lagi dengan ta'wiluhu fi jami'i umurihi Allah taala. Tetap apa yang dilakukan, baik wirid, baik sikapnya ditunjukkan, kemudian hatinya bersih, itu harus ditunjukkan semua urusannya karena Allah taala gitu. Nah, mungkin itu ya. Jadi intinya dari pasal ini seorang guru Quran itu harus memiliki akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia, harus bersih fisiknya, kemudian harus bersih juga hatinya, kemudian harus mengamalkan ilmu-ilmu wirid-wirid, amaliyah ya, yang bisa memudahkan anak didik para santri untuk belajar Al-Qur'an, lebih senang belajar Al-Qur'an gitu ya, dan harus ikhlas dalam mengamalkan Al-Qur'an. Eta heula panginten Sep. Pilihan ditaroskeun. Abdi aya kajian. Mangga. Hayang naros kajian perkawis tadi salah satu poin guru Al-Qur'an teh kedah memiliki akhlak. Nah, pertarosana teh kumaha upami aya guru Al-Qur'an anu memiliki watak anu keras, lebih condong ke emosian kajian. Nah, tapi aya catatanna ieu ti pengalaman pribadi sih bahasa pesantren selesai. Kan upami orang benten-benten ya kayaknya upami asalna, upami misalkan orang Banten atau napi orang Batak rata-rata emang watakna kan kerasnya. Benten upami mapatahan teh sapertos emang emosian ketinggalna. Nah, eta upami perbedaan suku kitu mempengaruhi karena watak karena akhlak teh kayaknya misalkan terkait nu tadi emosian atau keras gitu kan. Tahunku sih kayak Ya, ya, terima kasih dari pertanyaannya. Bagaimana dengan cara mengajar guru Quran yang memang terlihat seperti emosian? Mungkin itu bawaan dari karakter atau logat. Memang kalau logatnya dari ya seberang atau memang Banten atau ya luar Sunda ya gitu ya. Jadi bisa disebut kalau menurut mereka mungkin biasa dan menurut kita mungkin itu seperti yang tidak layak gitu, seperti yang tidak suka atau marah-marah gitu. Nah, kalau dari karakter yang harus dimiliki itu ya,
Karena lisan ya, ucapan yang baik itu kalau untuk guru Quran, ucapan yang baik ketika mulutnya baik, sopan sampai ke dalam hati. Nah, ini yang terjadi di lapangan kita. Maaf ya, yang terjadi di guru-guru Quran sekarang, mereka banyak menunjukkan lisan kata-kata baik, tapi ternyata hatinya tertutup. Gitu. Makanya barusan kajian menjelaskan dari bersihnya fisik, mulai dari harus bijaksana, sabar, kemudian harus dermawan dan lain sebagainya ya, harus sopan. Itu baru dari fisik. Nah, kemudian ditambah dengan hati, dengan batin. Karena fisik tidak cukup. Orang yang guru Quran itu dia berbicaranya halus. Pokoknya mah resep yang ngobrol nanti gitu. Ngobrol lagi lemah lembut gitu, tenang, kalem, menyenangkan. Melihat wajahnya juga meni adem gitunya melihat. Tapi maaf, belum tentu. Kalau hatinya masih ada ria, hatinya masih ada hasud, hatinya masih belum fokus, hatinya masih belum ikhlas. Karena yang terpenting ikhlas. Banyak guru Quran yang terjadi ketika di pandangan dohir manusia, dia ini baik, dia ahli Quran hebat. Wah sudah pokoknya 100% ini orang soleh, ahli Quran. Tapi ternyata bukti yang membuktinya ya, ternyata hatinya tertutup. Ya. Ketika ada suatu perbuatan yang misalkan yang di luar dugaan, nah geuning kieu itu padahal si eta teh bager, padahal itu bager. Nah, itu berarti kita hanya menilai kesalahan, kita hanya menilai dari fisiknya saja. Kalau ucapan dari ucapan yang keluar dari mulut saja. Tapi dia tidak melihat hatinya. Boleh jadi, maaf, Sep. Boleh jadi. Yang tadi menurut kita keras, ucapannya. Itu ucapannya. Misalkan guru nyarios kieu, maaf kalau Bapak ngomongnya agak kasar, agak keras. Mungkin ini logatnya seperti ini. Tapi Bapak sebetulnya sayang. Sayang sama kalian semuanya santri. Mungkin kalau memang kata seperti itu, hatinya memang ikhlas karena Allah, pasti akan sampai. Tidak akan mengurangi dari akhlak yang ada pada guru Quran itu. Kalau hatinya memang bersih. Gitu. Makanya jangan fokus kepada pandangan kita itu, fokus kepada dohir. Tapi dilihat harus hatinya juga. Bagaimana cara menilai hati? Dan ketiga lihat tema tuh. Tema tuh kumaha. Jadi dari setiap lisan yang ia sampaikan, apakah bisa dipahami atau tidak oleh kita? Apakah bisa diikuti atau tidak oleh kita? Kesehariannya bagaimana? Mereka bisa melihat. Kalau ada yang tidak sesuai, gitu, pasti mereka berontak. Kenapa ya? Padahal sikapnya baik, kata-katanya bagus. Tapi kenapa kok sikapnya seperti ini? Nah, berarti itu pandangan kita baru melihat dari fisiknya saja. Kalau kajian melihat contoh saja, ya. Makanya zaman sekarang awas jangan tertipu dengan penampilan, jangan tertipu dengan ucapan yang baik. Banyak orang yang ngomongnya, waduh, ke Arab-Araban, tapi hatinya bejat. Awas, hati-hati. Ya. Umar bin Khattab itu galak, jika preman, gaya dakwahna. Nah, memang tadinya preman gitunya Umar bin Khattab. Tapi hatinya bersih, hati nama lembut. Gitu, hati nama lembut. Ikhlas dakwahna ge. Dikeun ka sarieun sadaya. Sieun teh bukan karena takut dengan sosoknya, tapi takut ya dan terkesima dengan dakwahnya. Mungkin meresap masuk. Makanya cek ari mun ngabandingkeun mah keun nyarios kasar non nyarios aya kasaran oge, tapi hatena bersih. Hatena maksudnya hatena fokus gitu, ikhlas. Daripada ayeuna nyarios lemah lembut bari teu dituturkeun ku hate. Kan yang namanya akhlak itu harus spontanitas antara hati dengan ucapan itu sama. Beda dengan adab. Makanya sering disampaikan oleh guru-guru ngaji,
di pesantrennya. Akhlak dengan adab beda. Kalau adab itu bisa disiapkan oleh kita dengan berbagai persiapan agar lebih bagus. Kalau akhlak susah. Akhlak spontanitas. Jadi sudah menjadi darah daging gitu istilahnya. Kadang susah untuk direkayasa akhlak itu. Jadi terlihatnya gitu akhlak. Makanya kalau orang yang berakhlak itu walaupun memang cara bicaranya kita anggap gak sopan, gaya bicara ngambek gitu. Tapi akhlaknya diperlihatkan, hatinya tulus, terbuka, insya Allah itu tidak akan mengurangi akhlak yang baik di dalam dirinya gitu. Makanya mari kita lihat gitu, kita miliki sebagai guru Quran, jadi kita akan menjadi guru Quran, atau kita berpandangan kepada guru Quran, lihatlah dari lahir dan batinnya, lahir dari jiwa dan raganya, dari dohir dan batinnya, gitu. Jadi jangan sampai nanti salah persepsi gitu. Iya mah galak, iya mah sok gegorokan, sebenarnya bukan gegorokan. Jika kajian, iya mah curhat dia sekadiknya, sebenarnya benar dalami sekedik ya. Kajian emut, mama ajengan Cibabat, waliullah katanya, mama ajengan Cibabat, radhiyallahu an, mama eyang Cibabat, mama Zakaria, ya, mau kealaman lah bahasa mah. Kajian mah sok terang gitunya emut kisah-kisahnya. Mama eyang Cibabat tapi guru Quran. Itu guru Quran suantana luar biasa. Teu saya tapi ngadu-ngadangukeunana aduh nangis. Suantana biasa tapi nu ngadangukeun nangis. Siga cek di papatahan atuh da. Eta teh mun ngimaman teh. Guruna katu bagus teh atuh bagus Makmun anu di Banten. Guruna Mama Eyang Cibabat teh. Nah, eta mah upami ngajar Quran, Sep. Ngajar Quran, ngaos Quran, sakali maca, lepat sakali, ya, lepat sakali, cabok, lepat sakali, cabok, dugikeun aya anu pingsan, dugikeun ka aya anu naon teh, ditakol ku hoe, ya, pug, tonggongna, dugikeun ka naon, dugikeun ka istilahna potong, nu potong teh ditakol deui, mun urang mah kana mun potong teh, aduh karunya nya potong, ieu mah tos potong teh, ditakol teh, jag-jag deui. Wallahu alamnya ieu kan waliullah ieu mah atuh tahapanna ge. Nah, siga kitu deui, Sep. Jadi didikanna keras, kasar. Tapi ternyata eta teh naon teh hatena mah bersih. Dikeun ka ditaros gitu nya. Mama Eyang Cibaduyut teh ku rencanganna teh gitu nyata Mama Eyang Cibaduyut gitu. Jadi Mama Eyang Cibabat sareng Mama Eyang Cibaduyut teh rencangan. Nya ieu mah ngobrolkeun lagi. Jadi taros ku Mama Eyang Cibaduyut teh. Nah, cenah ngajarkeun teh kitu bari neungeulan, bari ngagaplok. Saurna teh kieu cenah. Da abdi mah ngagaplok juri cenah gitu. Abdi mah ngagaplok setan cenah. Jadi maksudnya bahasa kasar dengan kekerasan teh eta teh setan diusiran gitu maksudnya mah. Ya wallahu alam gitu nya, itu tingkatan tahapan wali kita mah atuh benta deui gitu nya. Nah, mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Jadi memandang bahwa ketika ada guru Quran yang mengajarkannya mungkin rada gugorowokan, rada lantang, rada tarik suarana, ya kita berhusnudzon, berbaik sangka saja. Mungkin dengan logat seperti itu dia menanamkan disiplin kepada muridnya, dan insya Allah tidak mengurangi kalau memang hatinya bersih gitu. Kasar tapi bisa kasar menurut kita, hatinya bersih itu tidak apa-apa gitu. Jadi insya Allah tidak mengurangi ya. Nah, jadi kita harus tahu, harus belikan apakah guru Quran itu memang sudah misalkan memiliki tingkatannya sudah soleh pisan gitu ya. Guru Quran misalkan sudah tarapan kiai ulama anu soleh, wah itu sudah bisa tidak dilakukan. Mun kasar teh meureunna eta mah naon teh lisan hungkul, tapi da ari hatena mah bersih pisan. Kan guru Quran mah tos disebutkeun di awal oge kan. Di awalna oge tos dieukeun kitu nya. Jadi seorang guru Quran mah tong salah gitu ibaratna. Lamun guru Quran anu kasebat ulama, kiai, mun biasa mah tong lepat, tong aya lepatna. Ari ustad mah siga kaji lah beunang aya lepatna gitu. Guru Quran mah kiai ulama tidak boleh ada salah. Gitu nya. Nah, itu mungkin Chef. Jadi insya Allah tidak akan mengurangi
Kalau memang misalkan hatinya bersih, hatinya bersih dari sifat-sifat tadi, ya. Riyanya tidak ada, hasudnya tidak ada. Dia ikhlas dalam mengajarkan Quran kepada santri. Itu mungkin saya. Mohon kerja, atur nuhun. Mohon. Ayo. Aya deui Kak ieu ti Teh Diah. Saurna Pak Ustaz punten tiasa nyuhunkeun sholawat atau pujian Al-Qur'an bilih kaji aya. Oh, Mohon. sholawat Al-Quran, eta we sholawat Qur'aniyah we nu ieu, nu pondok. Itu. Ini sholawat Qur'aniyah we. Sholatullahi wassalam eta nu. Sholatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Sholatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an eta tah. Gitu. Dan sholawat Qur'aniyah itu salah satu pembuka ketika khatam Quran gitu biasanya mah. Gitu. Sholawat Qur'aniyah teh. Sholatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Gitu. Atanapi boleh tadi siiran-siiran yang tadi yang pembuka sebelum kita belajar Al-Qur'an. Gitu. Seperti tadi kalamun qadimula yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa khairati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi gitu. Bijahin nabi wal ali summa sahabati. Nah, itu salah satu nadoman untuk sebelum kita belajar Al-Qur'an. Selain tadi sholawat Qur'aniyah gitu. Sholatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Itu kayak ku kajian di pamibade teksna kayak biasa di kasepkeun lah, kayak kasep biasa di ieukeun di naon teh didugikeun ka nu naros gitu ka sa Teh Diahnya. Nah, biasa di kasepkeun ieu na kanggo teksna pamibade. Upami naon teh milari di nu sanes mangga seueur eta mah. Salawat tentang Quran mah gitu nya, salawat nah bade naon teh anu nya naon Allahumma arhamna bil Quran doa eta kan biasa diisi ku doa-doa sholawat biasa nadom tiasa gitu nya. Nah, macam-macam lah eta mah tiasa. Gitu. Itu saya dan kanggo eta mah. Kanggo sholawat khusus kanggo Quran gitu nya. Gitu. Upami doa-doa tentang naon teh memulai Al-Qur'an ya. Doa-doa tentang mulai Al-Qur'an atau sesuai utami mah eta. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Eta langkung sae. Gitu. Atanapi aya deui Allahumma ja'al fi qulubina rabi'a qulubina wa nuras sudurina. Gitu. Birahmatika ya arhamar rahimin gitu. Allahumma ja'al fi qulubina gitu. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa nawwir qulubana bi karamatil Qur'an gitu. Wa nawwir qulubana bi mu'jizatil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Eta kanggo doa-doana gitu. Gitu. Ya dan insyaallah kalau misalkan mau nanti bisa ditulis dan nanti disampaikan ke Asep lah, nanti bisa disampaikan lagi ke yang lain gitu. Kalau misalkan bisa bisa dipakai dan dimanfaatkan untuk mengawali sebelum kita belajar Al-Qur'an agar cepat menghafal Quran gitu ya. Gitu. Yang pasti untuk menghafal Quran mah doa itu salah satu bagian dari dari mulainya kita untuk mengikhlaskan belajar Quran. Gitu. Jadi doa itu yang mengiringi kita untuk mengawali keikhlasan belajar Quran. Jadi kalau misalkan aduh abi mah doa lagi tegaduh, sholawatan lagi tegaduh, amalan Quran tegaduh, ikhlaskan dulu.
niatkan dulu kita untuk ikhlas belajar Al-Qur'an. Fokuskan untuk belajar Al-Qur'an. Nanti untuk amalan pasti ada, bakal mengikuti. Nah, di bab nusa lajengna ke ayat tentang nanti tentang amalan-amalan fadilah kanggo bacaan Quran gitu. Kita payun ayat dibahas kayak gitu. Itu mungkin saya pilih badan ke disangakeun ke Asep lah. Biasa di share kayak gitu di grup. Aya deui Sep? Sapertosna atos ka taya deui. Atos bener. Nah, kami atosnya sakitu ulah pengintannya di kajian mah. Jadi untuk kesimpulannya hari ini tadi seorang guru Quran, mungkin kita nanti akan jadi guru Quran, dan sekarang mungkin kita di sekolah-sekolah, di kampus, di masyarakat sudah menjadi pengajar Quran, walaupun pengajar Qurannya anak-anak gitu ya, tetap kita harus memiliki berbagai perilaku akhlak-akhlak yang baik gitu ya. Akhlaknya yang ada pada diri fisiknya dari dohir, dan akhlak yang ada pada batin kita, yang ada pada hati kita harus dijaga, dirawat, kemudian harus dipelihara dengan baik agar nanti ketika mengajarkan Quran kepada anak-anak itu memang Qurannya betul-betul meresap gitu, sampai henteu mantul deui gitu, ngajarkeun teh henteu mantul tapi meresap langsung gitu sampai kepada anak-anak atau santri yang kita ajarkan, khusus ketika kita mengajarkan untuk hafalan dan kita mengajarkan untuk bacaan Quran gitu. Itu mungkin untuk hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan kembali, mudah-mudahan dalam kondisi sehat bisa dilanjutkan kembali dalam bahasan pasal yang selanjutnya. Faslun wa yambagi lahu ayyarfaqa wallahu a'lam bissawab. Robi